Gue malah lebih sebel kalau orang bilang, ah enggak, dia nggak bencong. Enggak, gue bencong. Iya, sumpah. Jangan bilang gue nggak bencong. Gue bencong dan gue bangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, para sahabat, ada seorang bencong yang mana si bencong ini di dalam suatu acara podcast mengakui bahwa dia bangga terhadap kebencongannya sendiri. Dan dia mengakui itu suatu kebanggaan, para sahabat. Sungguh ini adalah logika yang sungsang, ini adalah logika yang sama sekali tidak ngotak. Siapa lagi bencong ini kalau bukan si TikToker yang beberapa bulan yang lalu dia membuat pernyataan yang menyandingkan asma'nya Allah dengan kata-kata yang tidak pantas sama sekali, para sahabat. Nah, bagaimana pernyataan dia ketika dia mengakui bahwa dia adalah seorang bencong dan bangga dengan kebencongannya? Mari kita saksikan dulu videonya sampai selesai. Gue malah lebih sebel kalau orang bilang, ah enggak, dia nggak bencong. Enggak, gue bencong. Iya, sumpah. Jangan bilang gue nggak bencong. Gue bencong dan gue bangga. Karena menurut gue laki-laki sejati, lo tuh laki banget. Apa? Aduh, sekarang cowok-cowok pada selingkuh di mana-mana, ya kan? Terus abis itu juga cowok-cowok abis kabur. Kayak apa lo semua itu bisa di-define jadi laki-laki sejati? Enggak. Jadi kalau gue dibilang bencong, emang gue bencong. Tapi gue bencong yang bertanggung jawab. Gue bencong yang punya tujuan hidup. Gue bencong yang bisa gue bisa berkomitmen dengan keputusan gue. Gue tahu jati diri gue seperti apa. Gue tahu tujuan hidup gue seperti apa. Gitu loh. Jadi kalau lo mau bilang gue bukan laki-laki sejati, bencong apa segala macam, nggak apa-apa. Tapi jangan bilang gue bukan bencong, karena gue bencong dan gue bangga. Nah, sahabat bisa dengar sendiri dari pengakuan dia bahwa dia adalah seorang bencong yang bangga dengan kebencongannya. Dan didasari dengan logika-logika yang sama sekali tidak pantas dan tidak ngotak, para sahabat. Kenapa demikian? Karena seorang bencong akan tetap menjadi orang yang hina di hadapan Allah. Seorang bencong akan menjadi orang yang terlaknat di hadapan Allah, para sahabat. Kenapa? Karena mereka tidak menerima kodrat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun alasannya dia berkata bahwa kenapa gua bangga terhadap gua bahwa gua adalah seorang bencong, karena orang yang mengklaim bahwa orang laki-laki sejati, nyatanya laki-laki itu banyak selingkuh, nyatanya laki-laki itu banyak menduakan atau lain sebagainya, itu hanya alibi saja, hanya alasan saja, para sahabat. Karena tidak semua laki-laki itu seperti itu. Tidak semua laki-laki itu seperti yang apa dia katakan, para sahabat. Tidak, itu hanya alasan saja untuk membela pembenarannya terhadap dia bahwa dia bangga menjadi seorang bencong. Padahal, para sahabat, apa yang dibanggakan dari seekor bencong ini? Apa yang dibanggakan dari kebencongan, para sahabat? Bukankah kita sudah melihat melalui sejarah bahwa orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Tidak ada kebanggaan, para sahabat. Jadi orang yang seperti ini yang mengakui bangga terhadap kebencongannya, padahal itu adalah suatu penyakit, padahal itu adalah suatu gangguan jiwa, itu sama halnya, sama saja orang yang bangga terhadap dirinya yang gila. Orang yang gila bangga terhadap kegilaannya. Orang yang bodoh bangga terhadap kebodohannya. Orang yang celaka bangga terhadap kecelakaannya. Itu sama halnya seperti itu, para sahabat. Kita lihat hadis baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. La'anallahul mutasyabbihin minar rijali bin nisa'i wal mutasyabbihati minan nisa'i bir rijal. Itu kata baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana orang-orang yang menirukan laki-laki meniru wanita dan wanita meniru laki-laki itu dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, seperti Allah melaknat kaum Nabi Lut pada zaman dahulu, para sahabat. Kita lihat dalam sejarah kaum Nabi Lut itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dibinasakan, bumi dibalikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mereka tenggelam, para sahabat. Itu suatu contoh. Dan yang aneh lagi, para sahabat, yang aneh, dia bilang, nggak apa-apa gua bencong, yang penting gua kaya. Bencong. Sekarang senang kalau dikatain bencong. Kenapa gue bencong? Gue kaya tapi.
bencong-bencong begini yang penting berduit ya, say. Nah, logika yang seperti ini, para sahabat, itu logika yang sungsang. Logika seperti ini, logika yang tidak ngotak sama sekali, para sahabat. Kenapa? Karena kekayaan itu bukan ukuran, para sahabat. Kekayaan bukan ukuran kemuliaan manusia, para sahabat. Bukan. Sekaya-kayanya orang bencong tetap akan hina di mata agama. Sekaya-kayanya orang bencong tetap akan hina di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan hina, para sahabat. Ya. Jadi kalau misalkan ngomong kekayaan, lebih kaya mana antara dia dengan Fir'aun dulu? Lebih kaya mana antara dia dengan Namrud dulu? Raja Fir'aun, Raja Namrud itu mereka kaya semua, tapi dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya para sahabat, kekayaan itu tidak menjadi tolak ukur bagi kemuliaan seseorang, tidak, para sahabat. Karena kekayaan itu bisa jadi istidraj, yang mana kekayaan itu dititipkan oleh Allah kepada kita, tapi kita salah menggunakan kekayaan itu. Kita salah menggunakan apa yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekayaan, kalau misalkan kita pakai untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kekayaan itu akan menjadi bumerang bagi kita. Kekayaan itu akan menjadi siksa bagi kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu, para sahabat, ya. Jadi sekali lagi, para sahabat, orang seperti ini adalah orang-orang yang bermasalah. Orang seperti ini adalah orang-orang yang mempunyai penyakit dan kelainan jiwa. Bukan hak asasi manusia, bukan kemanusiaan yang seperti mereka kampanyekan. Kaum-kaum LGBT mengkampanyekan orang-orang yang mencintai satu jenis, sesama jenis, mereka sama halnya mempunyai hak manusia. Itu bukan sama sekali, karena saya yakin dengan sangat orang-orang yang normal pikirannya, orang-orang yang normal kejiwaannya, mereka tidak akan menerima bentuk apapun dari perilaku menyimpang seperti ini, para sahabat. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.